Shalom, kita jumpa lagi dalam Fokus Christophirus. Pandemi belum berakhir, bahkan hari-hari ini kita berada di zona merah paling tinggi. PPKM darurat diterapkan di Jawa dan Bali. Kita melihat dan kita mendengar berita setiap hari ada korban begitu banyak. Bahkan saat ini COVID itu begitu dekat dengan kita. Orang-orang sekitar kita banyak yang terpapar, bahkan tidak sedikit dari mereka yang harus diisolasi di rumah sakit, bahkan tidak sedikit yang harus mengembuskan nafas terakhir karena ganesnya COVID-19. Para sahabat Fokus Christophirus, di episode kali ini secara khusus kami menghadirkan beberapa rekan yang dulunya terpapar COVID-19 dan oleh anugerah Tuhan boleh melewatinya, dan hari-hari ini mereka tetap bisa menjalankan aktivitas dengan luar biasa. Kita akan sambut beberapa rekan hamba Tuhan yang akan memberkati kita lewat kesaksian mereka. Mari kita ikuti bersama. Shalom, para sahabat Fokus Christophirus. Saya Pendeta Sri Hartomo, Gembala Jemaat GKI Pati Cabang Gabus, hendak menceritakan bagaimana cinta kasih Tuhan di dalam menolong saya pada saat saya bergumul dari jerat, dari cengkeraman ganasnya COVID-19. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau sampai saat sekarang ini saya masih bisa bernafas, masih hidup, itu semata-mata adalah belas kasih Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan. Saya bersyukur jikalau saya diizinkan oleh Tuhan keluar, terlepas dari positif COVID-19 berdasarkan hasil tes PCR dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. Muncul yang namanya cemas, bingung, menjadi satu dalam diri saya. Dalam pikiran saya, apakah hidup saya akan berakhir tamat di tangan COVID-19. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya menangis di hadapan Tuhan. Saya berseru di hadapan Tuhan. Saya mohon ampun kalau saya berdosa di hadapan Tuhan. Saya meminta belas kasih Tuhan untuk berkenan memberikan kesempatan kepada saya untuk hidup di tengah-tengah dunia ini, agar saya dapat melayani pekerjaan Tuhan, mengembalakan jemaat, juga mengembalakan istri dan anak-anak saya. Puji nama Tuhan, selama saya menjalani isolasi di Rumah Sakit Suwondo, Kabupaten Pati, hari yang ke-8, saya sudah diizinkan oleh pihak dokter untuk berjemur di halaman depan ruang isolasi. Dan hari yang ke-10, saya sudah diizinkan untuk pulang ke rumah, untuk isolasi mandiri di rumah. Saya meyakini, saya mempercayai benar, semua saya lakukan. Dan pada akhirnya hari yang ke-10, saya diizinkan untuk pulang ke rumah, menjalani isolasi mandiri. Selanjutnya saya menjalani isolasi mandiri di rumah sekitar 24 hari, saudara. Saya berjemur, makan makanan yang tinggi protein, minum vitamin, saya minum susu agar tubuh jasmani saya segera pulih, segera sehat, kuat, pulih, agar dapat melayani pekerjaan Tuhan kembali, mengerjakan tugas tanggung jawab saya sebagai seorang hamba Tuhan, dan juga dapat menjaga, menemani, mendampingi anak-anak dan istri saya. Pada saat kita terserang COVID-19, mungkin sekarang ini saudaraku ada yang dirawat di rumah sakit, ataupun ada yang di rumah isolasi mandiri, takut, cemas,
khawatir itu boleh saudara, silahkan. Tapi segera untuk kita lepaskan, untuk kita tanggalkan dan datang kepada Tuhan. Dan juga mohon belas kasih Tuhan agar Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan pemulihan. Saya sembuh, saya kuat, saya pulih, bukan karena saya hebat, bukan karena saya kuat, saya spesial, bukan saudaraku. Tetapi semata-mata adalah belas kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang diberikan dalam kehidupan saya. Jangan putus asa saudaraku, semangat dan berharap kepada Tuhan. Pasti Tuhan memberikan pertolongan. Amin. Shalom para sahabat Fokus Kristoperos. Perkenalkan, nama saya Dwi dan ini istri saya Ibu Lismi. Kami adalah anggota Kristoperos Cabang Kudus. Kami sekeluarga adalah penyintas COVID-19. Pada akhir bulan Januari yang lalu, saya mengalami sakit demam. Kepala saya pusing, tulang-tulang terasa sakit semua, tubuh ini terasa lemas, dan keinginan untuk selalu tiduran terus. Namun ketika itu saya sama sekali tidak berpikir bahwa saya kena virus corona. Sehingga saya masih tetap beraktivitas seperti biasanya. Mengapa saya tidak kepikiran kalau kena corona? Karena pada bulan Januari yang lalu kita semua tahu memang sedang musim penghujan. Bahkan sampai banyak yang kebanjiran di beberapa daerah di Kota Kudus ini. Maka saya anggap wajar kalau saya demam, sakit kepala, dan lain sebagainya. Karena memang sedang musim penghujan. Nah, setelah 2 minggu kemudian, yaitu awal Februari, saya sudah sembuh dan terus tetap beraktivitas seperti biasa. Bahkan sempat melayani saudara-saudara kita yang sedang kebanjiran. Nah, setelah saya sembuh, justru gantian istri saya yang merasakan sakit. Nah, Mama, apa yang Mama rasakan saat itu? Saat itu saya mengalami sakit kepala, meriang, sakit tenggorokan, juga kehilangan penciuman. Karena saya adalah karyawan di Rumah Sakit Martirahayu Kudus, maka saya memeriksakan diri di klinik rumah sakit tersebut. Karena sakit saya mengarah ke virus corona, maka saya dianjurkan untuk swab. Dan ternyata hasilnya memang positif. Karena aturan di rumah sakit itu, kalau ada karyawan yang hasilnya positif corona, maka seluruh anggota keluarga juga harus diswab. Dan ternyata setelah diswab, semua anggota keluarga juga positif, suami dan anak-anak juga semua positif. Maka kami diharuskan untuk melakukan isolasi mandiri. Ya, ketika kami sedang isolasi mandiri, kami tetap merasa happy, tidak ada beban ketakutan, tidak ada beban kekhawatiran, dan lain sebagainya. Mengapa begitu? Karena kami memegang istilah 4M. Apa itu 4M? Bagi kami 4M adalah iman, imun, aman, amin. Kita semua tahu, iman adalah percaya kepada Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Imun adalah menjaga agar tubuh ini tetap sehat dan kuat, serta tetap mentaati protokol kesehatan. Aman adalah perasaan hati yang tenang dan bahagia, karena Tuhan sendiri yang menjaga dan memelihara hidup kita. Amin adalah keyakinan bahwa apapun yang terjadi, biarlah terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah 4M yang selalu kami pegang, yaitu iman, imun, aman, amin. Pesan kami buat sahabat Fokus Kristoperos, ketika mengalami sakit karena virus corona, tetaplah tenang, tidak perlu panik, buatlah hati ini selalu bergembira. Bagaimana caranya? Kita bisa beraktivitas bersama keluarga, bisa memuji Tuhan bersama keluarga, bisa bersekutu bersama keluarga. Bahkan kita juga bisa bersekutu dengan teman-teman kita di luar sana melalui program Zoom atau online. Percayalah,
dengan hati yang gembira, imun kita selalu dikuatkan. Imun kita selalu dalam keadaan baik. Dan percayalah, Tuhan memberkati kita. Salam sehat. Shalom sahabat Fokus Kristoferus yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nama saya Pendeta Sionari Hendrik dari Gereja Kristen Muria Indonesia atau GKMI Demak. Lewat kesempatan ini saya menyaksikan kasih Tuhan yang sudah saya alami dan rasakan selama 20 hari berada di dalam ruang isolasi atau ruang karantina karena terpapar COVID-19 pada bulan Juli tanggal 2 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli 2020, 1 tahun yang lalu, saudara. Nah, secara umum gejala yang saya alami adalah seperti apa yang dialami oleh kebanyakan pasien COVID-19. Ada batuk yang akut, ada rasa tubuh menjadi lemas, tidak bisa tidur, kemudian seluruh badan merasa pegal-pegal dan nafsu makan berkurang, saudara. Lalu kemudian tidak ada semangat untuk tidak ada kekuatan sama sekali. Secara medis saya cukup kritis sebenarnya, tetapi saya bersyukur karena sampai hari ini Tuhan memberi saya kekuatan, memberi saya kesehatan, meskipun pasca COVID itu tidak langsung sembuh secara total, tetapi perlahan-lahan, saudara. Karena setelah saya keluar dari rumah sakit, saya tetap dinyatakan positif selama kira-kira 2 bulan setelah saya keluar dari rumah sakit, saudara. Nah, saya tergolong disebut sebagai long COVID. Jadi dampaknya itu masih ada sehingga belum total sembuh. Tetapi sekarang saya sudah sembuh total dan puji Tuhan. Terakhir saya memeriksakan kondisi tubuh saya, khususnya bagian paru-paru, dan semuanya sudah baik adanya, puji Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang saya kira, yang saya yakin bahwa itu menjadi faktor bagaimana saya bisa disembuhkan oleh Tuhan, mendapatkan mujizat yang luar biasa. Yang pertama adalah tentu saja karena anugerah Tuhan. Tuhan Allah yang kita sembah itu Bapa yang baik, dan Dia adalah sumber kuasa, sumber mujizat, dan sampai hari ini mujizatnya tetap ada. Haleluya. Yang kedua adalah perhatian dari orang-orang yang ada di sekitar. Ini penting sekali, saudara. Karena seorang pasien COVID, dia harus diisolasi. Dia tidak bisa berelasi dan tidak bisa punya akses keluar, kecuali dia mendapatkan akses keluar dari WA teman-teman, dari telepon teman-teman, dari video call teman-teman. Dan itu yang saya dapatkan dari orang-orang yang ada di sekitar saya, sahabat, teman, jemaat, dan para pendoa. Ada yang memberi kiriman doa, ada yang mengirimkan lagu puji-pujian, ada yang video call dan lalu kemudian mendoakan. Dan itu sungguh-sungguh meneguhkan dan memberi kekuatan dan penghiburan bagi saya secara pribadi. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih bagi orang-orang yang sudah memberi perhatian yang luar biasa. Dengan demikian saya merasa begitu berarti dan saya merasa sangat istimewa dengan perhatian yang luar biasa itu, saudara. Lalu yang ketiga adalah tetaplah berdoa. Relasi kita dengan Tuhan tetap harus jalan. Apapun keadaan, situasi dan kondisi kita, satu hal yang tidak bisa dirampas dari kita adalah relasi kita dengan Tuhan. Saya kadang bernyanyi, bersuara, berdoa, bersuara. Mungkin suster mendengar karena kamar atau ruangan di mana saya diisolasi persis di sampingnya tempat jaga dari para suster, saudara. Mereka mungkin mendengar saya bernyanyi atau menyembah Tuhan, dan itu meneguhkan, menguatkan manusia batin
Dan manusia batin yang kuat itu akan berdampak pada kondisi manusia fisik saya. Dan yang keempat, tetap semangat, tetap jaga pikiran yang positif, tidak boleh menyerah. Dan ketika kita menyerah, ketika kita kehilangan motivasi, maka di situ imun kita menjadi lemah, dan saat itu kerja dari virus itu semakin dahsyat. Jadi salah satu maksudnya obat untuk menangkal dari COVID-19 ini adalah semangat yang tinggi, tetap sukacita, tetap optimis, jangan menyerah. Karena dengan demikian kita akan bisa menang dari serangan atau dari bahayanya COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin. Nah, saudara, sejumlah pasien positif COVID-19 di Semarang, Jawa Tengah berhasil sembuh. Menumbuhkan rasa gembira jadi salah satu kunci para pasien untuk sembuh dari COVID-19. Informasi lebih lengkapnya kita terhubung dengan pasien yang berhasil sembuh dari COVID-19 bernama Lastri. Selamat siang Mbak Lastri dengan Maidop. Ya, selamat siang Mbak Maidop. Ya, Mbak Lastri, bisa diceritakan dan juga dibagi kepada kami seperti apa proses perawatan yang Anda jalani ketika dinyatakan positif COVID-19? Shalom sahabat Fokus Christoperus. Perkenalkan, nama saya Yohana Lastri, saya dari Ungaran. Kali ini saya mau berbagi kesaksian saya, di mana pada waktu itu yang satu orang pertama di Kabupaten Semarang yang terkena akan COVID-19 itu adalah saya. Mungkin banyak yang sudah tahu. Di sini saya mau berbagi bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan memberi kesembuhan kepada saya, sehingga saya sampai saat ini tetap merasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan saya. Awal mulanya saya dinyatakan positif COVID-19. Pada waktu itu saya tidak tahu bahwa saya terkena, karena menurut saya itu kelelahan atau kecapean. Tetapi setelah saya dibawa ke rumah sakit di hari yang ke-10, ternyata saya dinyatakan positif, dan itu sempat membuat saya down, sempat membuat saya patah semangat, dan tidak dipungkiri bahwa bayangan-bayangan buruk itu membayangi saya setelah saya dinyatakan positif. Yang ada di dalam benak saya waktu itu ketika saya dinyatakan positif, pikiran buruk, intimidasi dari iblis itu selalu menghantui saya setiap hari, setiap saat. Bahkan saya berpikir bahwa saya tidak akan bertemu dengan suami, dengan anak-anak, dengan keluarga saya. Dan itu merupakan satu hari di mana saya titik terendah, titik terakhir. Tuhan beri kesempatan kepada saya. Tetapi dari setiap peristiwa, dari setiap perenungan yang saya lakukan, bahkan akhirnya saya menerima, akhirnya saya ikhlas menerima bahwa dinyatakan positif, dan saya berserah kepada Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa semuanya ini terjadi atas seizin Tuhan, dan Tuhan tidak meninggalkan saya, atau Tuhan tidak memberikan pencobaan melebihi kekuatan saya. Di situ Tuhan ternyata berikan kekuatan kepada saya. Setiap hari saya berkatakan firman, setiap hari saya dengarkan firman, dengarkan khotbah, dengarkan lagu rohani melalui radio yang saya putar lewat HP saya. Di situ Tuhan nyatakan kekuatannya kepada saya. Bahkan setiap hari saya bangkitkan sukacita saya melalui puji-pujian yang saya dengar, melalui setiap firman yang saya baca. Di situ Tuhan nyatakan kesembuhannya. Saya dinyatakan positif di hari ke-10, dan ketika hari yang ke-15 ternyata Tuhan menjawab setiap doa saya. Satu hal yang saya lakukan waktu itu ketika saya berdoa di
ruang isolasi, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya menerima apapun yang terjadi, apapun yang Kau berikan kepada saya. Bahkan saya kemungkinan terburuk terjadi kepada saya bilang, Tuhan, saya siap. Tetapi saya minta kepada Tuhan, jangan satu orang pun yang bersentuhan dengan saya itu menjadi positif. Itu satu permintaan. Saya fokus dengan kesembuhan, saya tidak memikirkan lagi sakit saya tidak lagi meratapi akan nasib saya, tetapi justru saya berdoa untuk orang-orang di sekeliling saya, bahkan berdoa untuk keluarga saya yang di rumah, memberi semangat kepada orang-orang tetangga melalui HP, melalui WA, melalui grup-grup yang waktu itu masuk di HP saya. Di situ justru kekuatan itu datang. Dan di hari, saya ingat waktu itu di hari yang ke-12, saya mulai merasakan makanan itu menjadi ada rasanya. Saya merasakan ada asin, ada manis. Dan di situ saya katakan kepada suami saya bahwa saya mulai merasakan. Dan anak saya selalu berikan semangat. Itu tandanya mama sudah mulai sembuh. Dan dari situ saya bangkitkan iman saya. Setiap hari, setiap saat itu saya katakan bahwa saya pasti sembuh, saya pasti sehat, saya pasti pulang, saya pasti bertemu dengan anak dan suami saya di rumah. Itu setiap hari dalam doa saya yang saya katakan. Sehingga di hari yang ke-15 Tuhan nyatakan bahwa saya dinyatakan dokter waktu itu masuk ke ruangan. Itu hal yang sampai saat ini saya merasakan itu satu sukacita yang besar. Bahkan saya tidak bisa berkata apa-apa. Waktu dokter masuk, dokter katakan bahwa ibu-ibu minta tolong mandi dan berdandan ya yang rapi. Karena hari ini ibu-ibu akan bertemu dengan wartawan dan akan diwawancarai. Saya seakan tidak percaya, saya bertanya lagi sama dokter yang waktu itu masuk. Artinya gimana dok? Iya, ibu-ibu sudah negatif, sudah sembuh, hari ini boleh pulang. Itu dalam satu ruangan ada 4 orang, itu semua bersorak kegirangan. Mereka tidak percaya dan setelah dokter bilang begitu, semua pegang HP untuk mereka mengabari keluarga mereka, menyatakan sukacita mereka. Dan akhirnya hari itu kami diperbolehkan pulang. Akhirnya di hari itu, di akhir Maret tahun 2020, tahun lalu, saya dinyatakan sembuh dan saya langsung boleh diperbolehkan pulang dan dijemput oleh keluarga saya dengan penuh sukacita. Sehingga saya sampai saat ini saya bisa kembali berkumpul dengan keluarga saya. Untuk saudara-saudara saya yang saat ini masih di ruang isolasi, mungkin di rumah sakit ataupun di rumah-rumah isolasi ataupun di rumah, saya mau sampaikan, kalau saudara saat ini dinyatakan positif, jangan pernah menyerah, jangan putus asa, tetap percaya, tetap berdoa bahwa yakini Tuhan pasti memberi kesembuhan. Bangkitkan iman, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu yang saya lakukan di rumah sakit. Saya selalu bersuka cita, saya selalu mengucap syukur apapun yang Tuhan nyatakan, apapun yang Tuhan berikan, semuanya baik dalam hidup kita. Sampaikan permohonan doa Bapak Ibu Saudara dan yakini Tuhan pasti menolong. Jangan pernah menyerah. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Fokus Christophirus kali ini. Kiranya kesaksian-kesaksian dari rekan-rekan kita tadi akan menggugah semangat kita semua. Bagi rekan-rekan sahabat Fokus yang mungkin hari-hari ini juga terpapar, Anda yang ada di rumah isolasi mandiri maupun rekan-rekan yang harus di rumah sakit, karena kondisi yang mengharuskan dirawat di rumah sakit, jangan pernah menyerah, jangan pernah patah semangat. Ingat firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tetap bersemangat, karena Tuhan pasti menolong kita semua.
Sampai bertemu dalam Fokus Christophorus berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pujian ini dibuat untuk kemuliaan Tuhan, dan kerinduan kami lewat pujian ini bisa membangun semangat bagi para pemimpin di negeri ini, para TNI, Polri, dokter, semua perawat, bahkan mereka yang masih di ruang isolasi. Bagi kita semua, jangan pernah menyerah. Indonesia, jangan menyerah. Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan berah saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.